Assalamualaikum Bun. Nah ini tuh hari kedua aku buat cemilan lagi buat lebaran ya Bun. Nah ini pertama-tama aku udah siapin santannya, dan lanjut di sini itu aku kasih garam, penyedap rasa, dan juga ini bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya sendiri aku pakai kemiri, bawang putih, ketumbar. Nah cukup itu aja ya Bun. Dan lanjut aku tambahin juga 2 bungkus masako. Dan lanjut ini aku masukin tepung terigunya sekitaran seperempat ya Bun. Nah ini aku aduk-aduk sampai tercampur merata. Baru lanjut aku hidupin apinya. Dan ini itu mau aku masak atau aku bubur sampai benar-benar mengental untuk tepung terigunya ya Bun. Yuk tebak, coba aku mau bikin cemilan apa untuk lebaran. Ini tuh aku mau bikin kue keripik bawang gitu Bun, atau di sini itu sering nyebutnya cucuk gigi atau colek gigi gitu Bun. Aku juga nggak tahu kenapa disebutnya itu colek gigi. Mungkin karena bentukannya seperti tusuk gigi ya Bun. Oke lanjut aja, ini mau aku pindahin ke baskom karena udah mateng untuk buburnya ini ya Bun. Jadi supaya lebih enak ngaduknya, maka dari itu aku pindahin ke baskom. Dan ini tuh mau aku tambahin sekitaran 1 kilo tepung aci atau tepung tapioka ya Bun. Tapi sesuaiin aja sama adonan buburnya. Nah kalau dikira masih lengket atau masih benyek boleh ditambahin lagi. Dan ini untuk ukuran 1 kilo juga nggak langsung aku masukin. Untuk masukinnya ini tuh aku bertahap. Oh ya, ini juga aku udah siapin potongan daun seledri. Nah ini tuh mau aku kasih potongan daun seledri supaya lebih harum aromanya nanti saat digoreng gitu Bun. Kalau dikasih potongan daun seledri. Tapi kalau yang nggak suka boleh di skip Bun. Tapi kalau aku sih nggak ketinggalan, selalu aku kasih. Karena aku tuh suka sama aromanya dan rasanya itu kayaknya enak aja gitu Bun. Dan ini mau aku aduk-aduk dulu sampai agak kalis. Nah kalau udah agak kalis seperti ini tuh mau aku tambahin 1 butir telur ya Bun. Ini tuh aku pakai ukurannya telurnya lumayan besar atau jumbo gitu Bun. Tapi kalau kecil boleh pakai 2 butir telur ya Bun. Oh ya, mungkin ada yang sama pernah bikin cemilan yang satu ini. Tapi kalau beda resepnya mohon maaf ya Bun, karena aku bisanya seperti ini. Dan menurut aku dengan cara seperti ini aja tuh ini nanti rasanya tuh enak, gurih, renyah, empuk gitu Bun. Oke lanjut aja ini ke proses penggilingan karena bikin adonannya udah selesai dan udah kalis. Jadi ini langsung aja ya Bun, mau aku giling dan aku pipih-pipihin dulu untuk adonannya supaya nanti itu saat dibentuk-bentuk tuh enak ya Bun kalau udah dipipihkan. Nah ini tuh adonannya nggak terlalu keras ataupun juga nggak terlalu lembek ya Bun. Kalau terlalu keras takutnya ke colek giginya ini keras juga. Tapi kalau terlalu lembek takutnya lengket ya Bun. Jadi bikinan adonannya itu yang sedang-sedang aja. Seperti biasa aku tuh kalau mau bikinan ditemenin sama teman setia aku yaitu Bocil, anak aku Ade Rapke ya Bun. Jadi aku tuh setiap uprek di dapur kalau ada kerjaan ataupun kegiatan Ade Rapke itu nggak ketinggalan, selalu ikut-ikutan. Dan ini juga dia ikut-ikutan Bu. Ade pengen ikutan gulung-gulung. Cuman nggak aku bolehin karena memang nggak bisa ya Bun. Jadi cukup aku kasih sedikit di adonan supaya dia sibuk dengan permainan dia sendiri. Dan setelah aku pipih-pipihkan, ini mau aku giling ke bagian gilingan mie-nya ya Bun. Tapi aku pakai yang ukuran sedang. Kan ini ada 2 pilihan. Nah kalau yang kecilnya itu takutnya terlalu lembut, jadi aku ambil ukurannya. Ya gilingan seperti ini tuh ada 2 macam ya Bun di bagian gilingan mie-nya. Ada yang bagiannya itu gepeng-gepeng dan bagian yang bulat-bulat. Nah untuk yang bagian punya aku ini tuh ke bagian yang bulat ya Bun. Waktu aku beli tiba-tiba pas aku jajal ternyata bentukannya itu setelah dipipihkan bentukan seperti mie itu dia bulat Bun. Tapi nggak apa-apa, tetap bagus kok ya Bun. Dan ini aku persingkat aja, aku udah selesai ngegilinginnya, dapatnya lumayan banyak dan bentuknya seperti ini. Dan lanjut aja di sini tuh mau langsung aku gorengin. Seperti biasa juga aku tuh kalau ngegoreng-gorengin yang lumayan agak banyak aku bikinnya di tungku ya Bun. Sebenarnya hari ini tuh cuacanya lumayan cetar karena ini tuh di sekitaran jam 9 pagi aja mataharinya itu udah melotot banget Bun. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat demi kita bikin cemilan ya Bun. Biarpun cuacanya panas tapi tetap semangat untuk ngegorengin. Apalagi kalau masak di tungku seperti ini yang udah pastinya tambah panas dengan berhadapan di tungku ya Bun. Dan harus kuat-kuat kalau masak di tungku seperti ini itu dengan asap yang ngebul seperti ini. Kadang sampai kayak nangis gitu Bun, keluar air mata karena benar-benar perih kalau kena asapnya. Tapi nggak apa-apa, lagian juga aku udah terbiasa sering masak di tungku seperti ini. Dan untuk ngegorengin colek gigi ini itu nggak butuh waktu lama, benar-benar cepet. Apalagi kalau masak di tungku seperti ini itu kan apinya besar banget dan panasnya itu benar-benar panas, jadi dia itu cepet banget Bun. Dan sekali nyemplungin itu dia itu langsung pokoknya kalau udah bagian penggorengan seperti ini itu cepat prosesnya. Yang agak lama itu bagian penggilingannya karena memang lumayan agak lambat ya Bun. Dan ini tuh bener-bener mekar banget Bun. Alhamdulillah ini tuh aku bikin sekitaran kurang lebih semuanya itu 1,5 kilo. Dan ini tuh hasilnya lumayan banyak banget Bun.
Dan enaknya gini nih kalau masak di tungku, prosesnya itu cepet banget bun. Pokoknya tinggal seng gebrus pokoknya, dan kalau warnanya udah agak kecoklatan seperti ini tuh udah mateng. Ini tuh bener-bener cepet banget ngegorengnya. Singkat cerita, ini aku udah selesai ngegorengin dan ini dia hasilnya. Colek gigi ala aku, ini tuh gurih, renyah, udah pasti tahan lama.